Pak Imam, terima kasih bersama kami. Ya, ini kalau sudah manusia setengah dewa atau separuh Tuhan, lalu yang ngawasin siapa, Pak? Ya, itulah. Ini kan pada tahun 2006 itu, sebetulnya sebelumnya KY punya kewenangan untuk mengawasi semua hakim. Semua hakim, termasuk hakim konstitusi. Tiba-tiba ada sejumlah hakim agung mengajukan review ke MK. Nah, yang kewenangan hakim agungnya pengawasan tetap dilakukan, malah justru MK menghapus pengawasan terhadap hakim MK. Itu yang dulu disesalkan semua pihak lah, para pengamat, siapapun menyesalkan, karena bagaimanapun hakim itu ya manusia yang perlu diawasi, dikontrol. Dengan tanpa ada kontrol ya seperti ini yang terjadi. Jadi karena dalam sistem checks and balances itu harus ada yang mengontrol. Dengan mekanisme yang kontrol itu paling enggak orang bisa mengendalikan diri karena khawatir diawasi dan sebagainya. Pak Imam, ini kan kita bicara integritas ya. Artinya seharusnya sejak mulai dari proses rekrutmen seorang hakim itu kan sudah bisa dikawal integritasnya. Yang salah ini hakimnya, sistemnya yang merekrut atau apa, Pak? Jadi atau memang mata keranjang atau mata duitan ini? Ya, inilah beberapa aspek ya. Rekrutmennya sendiri terlalu sederhana untuk seorang hakim konstitusi. Itu lebih berat hakim biasa, hakim agung itu lebih. Padahal tugasnya berat ya. Dan itu misalnya kan ada 3 sumber rekrutmen hakim konstitusi. Yang pertama yang 3 orang itu dari eksekutif, presiden yang mengirim. Yang kedua dari DPR, 3 orang juga. Kemudian yang ketiga dari MA. Nah, artinya tanpa pelibatan publik sama sekali. Jadi beda dengan seleksi hakim agung, itu pun juga kecolongan, itu yang lebih diinginkan ketat, Pak Imam, keterlibatan publik ini di mana maksudnya? Apakah publik hanya tahu saja atau publik bisa mengawasi dan mestinya diumumkan dulu ini calon-calonnya seperti ini, keberatan atau tidak publik gitu kan? Itu ya ada proses rapat dengar pendapat dengan lembaga-lembaga yang terkait atau dengan LSM, dengan perguruan tinggi. Dan yang menarik Pak Imam bahwa Akil Muhtar ini kan sudah mendapatkan perpanjangan otomatis kalau istilahnya gitu tanpa pemilihan lagi waktu itu kan. Tanpa pemilihan. Ya mestinya sudah sangat dipercaya oleh DPR, tapi kan tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Jadi Pak Imam, Anda kan pernah menjadi kolega Pak Akil Muhtar ya. Artinya dari track record dan histori perjalanan karir yang bersangkutan, apakah jawaban dari pertanyaan saya kaget atau tidak? Semua orang mungkin mengatakan saya nggak kaget. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya tidak mengamati khusus ya, tapi ya kehidupan di DPR itu kan sangat cair ya dalam hal seperti itu. Kadang memang ada peluangnya lebih banyak sekali, sehingga hal seperti itu tidak terlalu mengagetkan, walaupun saya kemarin sempat dipersoalkan karena saya ngomong soal itu dari DPR. Tapi secara pribadi saya nggak terlalu mengamati, tapi saya juga nggak kaget karena ya banyak proses-proses rekrutmen DPR yang saya katakan tidak bersih seperti itu. Sehingga saya juga agak menyesalkan kenapa kemarin DPR memperpanjang secara otomatis. Mestinya itu pakai fit and proper, ditawarkan ke publik juga dulu. Nah, sehingga betul-betul kan kesannya syarat dengan kepentingan, Pak. Iya ya, saya pikir mungkin di kalangan DPR dalam tanda kutip Pak Akil cukup akomodatif mungkin begitu. Jadi nah, ini menyangkut cukup akomodatif. Jangan-jangan Pak Akil dijadikan sebagai agen atau mungkin akun eksekutif untuk mencari sumbangan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pihak tertentu, Pak. Ya, saya nggak menuduh begitu ya, tapi terbuka kemungkinannya. Jadi ya bagaimana juga latar belakangnya politik, kemudian dipilih oleh DPR dan dia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di situ. Sedianya kan ketika gagal menjadi gubernur Kalimantan Timur yang bersangkutan Kalimantan Barat yang bersangkutan sebenarnya sudah mulai meninggalkan panggung politik dan ke ranah hukum. Nah, dengan posisinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, ini kan kalau boleh kita katakan wakil Tuhan di muka bumi, Pak. Apakah integritas yang bersangkutan itu bisa goyah ketika menduduki jabatan yang tidak ada pengawasnya ini, Pak? Kita tidak hanya bicara tentang Akil Muhtar saja, tapi hakim-hakim konstitusi lainnya. Mestinya itu begitu dia masuk satu ranah hukum, ya seperti saya juga orang politik juga dari partai juga. Ya lepaskan semualah kepentingan itu, karena itu sesuai dengan ada larangan kita masih menjadi anggota atau penjabat
pengurus di partai tujuannya seperti itu biar sama sekali lepas. Nah, mungkin karena dia tidak bisa melepaskan sama sekali dan juga segi integritasnya tidak dijaga betul, akhirnya lepas seperti itu. Jadi ya itu karena tidak ada yang ngawasi juga, tidak ada yang ngawasi juga, kemudian juga ya tadi itu proses rekrutmennya juga begitu longgar ya, saya katakan. Jadi itu juga jadi faktor yang untuk mempermudah itu. KAY merasa bertanggung jawab nggak Pak? Walaupun secara struktural tidak ada kaitan langsung untuk mengawasi hakim konstitusi. Ya, kalau secara moral ya, artinya karena itu hakim juga yang ada di sana. Hakim juga, dan kita masih punya ikatan erat ketika karena awal-awalnya kan kita punya pengawasan ke mereka. Tapi kan di atas hakim konstitusi ada hakim yang lebih tinggi Pak, hakim yang di atas sana. Baik Pak Imam, kita break dulu Pak, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pak Imam, saya walaupun bukan ketua MK, tapi mendengar cuplikan sumpah janji tadi, itu kok rasanya ada satu tanggung jawab yang cukup berat yang ditanggung. Emangnya sumpah dan janji itu tidak cukup kuat untuk mengikat integritas seorang hakim? Ya, tergantung pemahaman dan penghayatannya ya. Kalau sumpah sekedar formalitas karena itu keharusan, ya akhirnya nggak ada artinya. Tapi kalau kita sumpah, kita hayati betul, kita pahami betul apa kata-kata yang tersurat di situ, saya kira mestinya. Karena harusnya kalau memang sumpah janji itu dimaknai lebih mendalam, mungkin kita tidak akan berdebat tentang siapa mengawasi siapa. Betul. Nah, tapi karena kasus ini sudah terjadi, Pak, apakah Anda akan memberikan suatu pressure mungkin kepada pemerintah terkait dengan perlunya sebuah lembaga pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi? Saya kebetulan tengah menulis disertasi soal itu. Dan bukan hanya karena ini, saya sudah menulis rekomendasi bahwa tanpa ada kasus ini pun seharusnya memang diawasi. Iya, harus diawasi. Rekomendasi saya adalah bahwa perlu ada amandemen konstitusi lagi untuk menata MK itu juga menjadi bagian pengawasan dari KAY. Tapi prosesnya akan makan waktu yang panjang, Pak. Betul. Nah, selama proses ini berlangsung, apa kira-kira ad hoc yang bisa dilakukan? Karena undang-undangnya juga tidak memberikan seperti itu. Ya, saya kira justru MK sendiri yang buat mekanisme pengawasan ke dalam yang lebih ketat, misalnya bagaimana mekanisme menerima tamu, bagaimana dia, nah itu tuh harusnya MK internal karena, sebelum ada aturan-aturan yang lebih mengikat, harusnya begitu. Mungkin Pak Imam, kalau kita bicara aturan internal yang lebih ketat ketika kasus ini dialami oleh hakim-hakim, ya kan? Tapi ternyata ketuanya ini kan, nah siapa lagi yang bisa mengawasi kalau sudah kayak gini? Ini problemnya seperti itu. Jadi karena itu, untuk jabatan seorang ketua ya bisa di MK, MA harus betul-betul ke depan harus betul-betul selektif betul ya. Tapi kembali lagi pada rekrutmennya lah. Rekrutmennya juga orang yang masuk ke situ betul-betul sudah melupakan kepentingan-kepentingan politiknya dan kepingin kaya raya. Hakim itu harus dengan segala konsekuensi dan harus harus betul-betul saya jadi hakim dengan konsekuensi saya harus jangan ingin hidup seperti pedagang pengusaha yang bisa pakai Rolls Royce atau apa. Dengan gaji 30 sampai 40 juta. Artinya itu take home pay hakim konstitusi, saya dengar langsung dari Pak Mahfud. Berapa, Pak? Itu sampai 90 juta sampai 100 juta. Sampai 100 juta per bulan ya Pak ya? Take home pay-nya. Jadi itu sudah termasuk honorarium menangani kasus-kasus. Uang sidang. Tiap putusan itu dihargai 5 juta. Iya, artinya dengan angka segitu kita akan lebih mengerucut pada ini ada faktor karakter orang ya Pak betul. ya? Jadi kalau soal kekurangan orang kalau kurang aja. Tapi untuk ukuran-ukuran orang di Indonesia 100 juta itu sudah cukup. Menurut Anda Pak Imam, apakah yang bersangkutan ini bermain sendiri atau ada teman-temannya Pak? Ya itu kalau saya kok perasaan dia sendiri, karena saya tahu juga hakim-hakim yang lain tuh saya lihat punya integritas. Tapi, terlalu rakus atau gimana nih Pak? Ya saya kira terlalu rakus dan juga saya nggak tahu atau dia punya obsesi apa, kepengin jadi gubernur lagi, ngumpulkan pundi-pundi dulu nanti untuk suatu ketika dia ke sana itu nggak tahu. Tapi kalau saya kurang yakin kalau kecuali kalau melibatkan orang-orang di luar hakim agung, hakim konstitusi mungkin stafnya apa-apa saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat dari 8 kawan-kawannya Pak Akil yang hakim konstitusi, saya lebih percaya dia punya integritas tinggi itu. Nah itu dia Pak Imam. Terlepas dari kasus yang sekarang membuatnya menjadi seorang tersangka,
Akil sebenarnya adalah orang yang brilian dan cemerlang di bidang hukum. Nah, kalau kita kaitkan terhadap proses rekrutmen, ini kan kebetulan Akil Muhtar itu proses rekrutmennya tidak murni rekrutmen seorang hakim kan, dia kan mantan politisi. Nah, bagaimana bisa menjaga agar nanti hakim-hakim kita ke depannya termasuk hakim konstitusi itu sejak awal proses dari hulu ke hilir itu benar-benar bisa dikawal Pak, biar dicari yang terbaik hakim ini? Ya, saya kira memang di DPR pun harus ada mekanisme kriteria siapa yang cocok untuk dicalonkan sebagai hakim konstitusi. Regulasi harus dibongkar dong Pak. Undang-undang memang ini tidak hanya soal hakim konstitusi ya. Banyak hal dari konstitusi perlu dibenahi ya, termasuk yang menyangkut KY, menyangkut DPD, yang lain-lain itu saya kira kita perlu rapikan dulu lah. Karena sebanyak apapun kita berwacana, tapi ketika regulasinya tidak dirubah, kita masih bisa berharap Pak kepada anggota parlemen di periode berikutnya? Kita berharap lah, artinya tidak hanya mereka, masyarakat, kalangan perguruan tinggi, semua harus menggiring ke sana. Karena kita ini sangat diperlukan untuk pembenahan konstitusi kita. Karena konstitusi ada induk segala regulasi yang lain-lain. Kalau itu tidak rapi, ya tentu bawahnya bisa banyak hal yang... Pak Imam, apakah memungkinkan dari aturan main kita bahwa KY nanti membentuk tim pengawas ad hoc misalnya, sembari menunggu regulasi kita memungkinkan untuk adanya semacam majelis kehormatan atau pengawas untuk hakim di Mahkamah Konstitusi? Ya, tidak ada payung hukumnya ya, kecuali kalau Presiden mengeluarkan... Nanti malah salah juga ya Pak ya? Iya, kecuali Presiden mengeluarkan Perpu misalnya. Nah, tapi Perpu kan bisa juga di-review oleh orang yang disuruh MK misalnya. Ya mudah-mudahan ada payung hukum tidak carikan lah, artinya nanti dibisnisin lagi tuh Pak. Ya mudah-mudahan janganlah, kita tetap optimis bisa dibenahi, dan ini kan 2014 ya sudah berakhir. Mudah-mudahan DPR ke depan itu bisa menerima semua masukan-masukan yang untuk perbaikan-perbaikan kita bernegara itu. Dan semoga ini murni kasus hukum, tidak ditarik ke politik ya Pak. Mudah-mudahan begitu. Pak Imam Ansori, terima kasih bersama kami. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Pak.